Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jumadi Faris. Masih melanjutkan BIMTEK Literasi dan Numerasi Modul 2 Implementasi Literasi dan Numerasi dalam Pembelajaran. Materi 2C, penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik. Miskonsepsi. 2C1. Miskonsepsi penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik. Pengantar. Selamat datang di aktivitas penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik. Semoga Bapak Ibu telah dalam keadaan siap dan semangat mengikuti aktivitas belajar ini. Pada aktivitas ini kita akan belajar mengenai 1. Mengidentifikasi miskonsepsi penyusunan program literasi dan numerasi. 2. Mengidentifikasi profil peserta didik. 3. Memahami konsep penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik. 4. Menerapkan konsep penyusunan program literasi dan numerasi dengan menyelesaikan studi kasus. Pemantik miskonsepsi. Bapak Ibu tentu mengetahui program literasi dan numerasi, bukan? Atau bahkan Bapak Ibu pernah membuat programnya. Mari ceritakan pengetahuan pengalaman Bapak Ibu terkait program literasi dan numerasi di sekolah. Lanjutan pemantik. Wah, menarik sekali ceritanya. Kini mari kita refleksikan penyusunan program literasi dan numerasi tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Apakah sebelum program tersebut dibuat, Bapak Ibu telah mengidentifikasi dan mempertimbangkan profil peserta didik? Jelaskan. 2. Sebelum menyusun aktivitas dan memperdalam materi, apakah telah disusun asesmen yang sesuai profil peserta didik? Sebelum program dibuat, tentu Bapak Ibu harus mengidentifikasi dan mempertimbangkan profil peserta didik, sehingga ketika menyampaikan program yang ada, semuanya akan tepat sasaran, sehingga kemampuan peserta didik dalam literasi dan numerasi juga akan meningkat. Miskonsepsi. Mari kita pelajari teks berikut untuk dapat lebih memahami miskonsepsi dalam penyusunan program literasi dan numerasi. Tabel miskonsepsi. Pemantik penyusunan program. Sebelum baca teks terkait penyusunan program literasi dan numerasi, mari pemanasan terlebih dahulu dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Silakan Anda menjawab pertanyaan pada kolom Answer and Questions dengan mengklik salah satu jawaban yang Anda anggap benar. Bagian 2. Sebelum membaca teks terkait penyusunan program literasi dan numerasi, mari pemanasan terlebih dahulu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Penutup. Terima kasih Bapak Ibu atas upaya untuk mempelajari miskonsepsi pada sesi ini.
dengan optimal. Mari kita lanjutkan proses belajar pada bagian berikutnya, yaitu konsep. Konsep. Konsep penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik. 2C 2A, identifikasi profil peserta didik. Bagaimana hasil pemanasannya Bapak Ibu? Apakah mendapatkan hasil yang baik? Kalaupun tidak, jangan khawatir. Kita akan membahasnya bersama pada aktivitas selanjutnya, sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Setelah Anda memahami miskonsepsi literasi dan numerasi, Anda akan mempelajari pentingnya memahami profil peserta didik. Sebagai langkah awal dalam menyusun program literasi dan numerasi pada RPP, sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu prinsip RPP ialah berorientasi pada peserta didik. Berorientasi pada peserta didik berarti memahami profil peserta didik dari segi kesiapan, minat, dan kebutuhan belajar peserta didik dalam kelas, termasuk mengetahui pemetaan capaian literasi dan numerasi peserta didik. Namun, guru seringkali melewatkan prinsip tersebut. Sebenarnya bagaimana cara memahami profil peserta didik yang beragam? Memahami profil peserta didik dapat dilakukan jika mengetahui langkah perencanaannya. Guru dapat melakukan asesmen diagnostik sebagai langkah awal memetakan kebutuhan peserta didik di kelasnya. Apa itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik merupakan penilaian oleh guru pada awal pembelajaran untuk melihat kompetensi dan perkembangan belajar peserta didik. Nantinya hasil diagnostis guru digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga dapat menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Pada prinsipnya, asesmen diagnostik dilakukan dengan memperhatikan aspek non-kognitif dan kognitif. Apa tujuan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif? Bacalah dua informasi berikut dan pelajari tujuan asesmen diagnostik. Analisis perbedaannya, kemudian bagikan komentar Anda pada kolom diskusi. Bersama hadapi Corona. Dua C 2B, cerita praktek baik terkait RPP yang berpijak pada pemrofilan asesmen diagnostik. Silakan Anda baca informasi berikut dan pelajari tujuan asesmen diagnostik, analisis perbedaannya, kemudian bagikan komentar Anda pada kolom diskusi. Bahan bacaan ini dapat Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Dua C memahami konsep penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik. Apa konsekuensi hasil asesmen diagnostik dengan penyusunan program literasi dan numerasi? Mari kita simak cerita praktek baik Guru Ari Wibowo. Cerita praktek baik literasi. Guru Ari Wibowo seorang guru sekolah dasar dari Sekolah Cikal dan anggota penggerak komunitas guru belajar Tangerang Selatan, memilih tantangan untuk menjadi guru pengganti di tahun ke-10-nya mengajar. Setiap 2 minggu atau 3 bulan sekali Pak Ari akan berpindah-pindah kelas untuk menggantikan guru-guru yang sakit atau guru yang cuti. Sebelum mengajar di kelas yang akan digantikannya, Pak Ari selalu melakukan observasi dan berbincang dengan guru kelas tersebut untuk mendapatkan informasi profil-profil peserta didik dan atau pencapaian kognitif dan non-kognitif peserta didik. Seringkali Pak Ari mendapatkan data perkembangan literasi peserta didik dengan level yang berbeda-beda. Misal dalam satu kelas terdapat kondisi peserta didik di level literasi awal dan dasar, sehingga akan menjadi tantangan bagi guru dalam menyusun program literasi.
Dari cerita Pak Ari, kita belajar sangat penting untuk memahami peserta didik secara keseluruhan. Mulai dari hobinya, cita-citanya, pekerjaan orang tuanya, dan keadaan lingkungan keluarganya, lingkungan belajarnya, itu semua akan bantu guru dalam menyusun program literasi dan numerasi yang konstekstual dan bermakna dengan melihat kembali panduan yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek di awal masa pandemi, yaitu prinsip 5M. Memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks. Dua C 2D menyusun RPP Merdeka Belajar. Silakan Anda cermati bahan bacaan berikut ini. Bahan bacaan ini dapat Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Silakan gunakan navigasi yang ada. Menyusun RPP Merdeka Belajar. Dua C 2E merancang RPP menggunakan kerangka Merdeka Belajar. Setelah memahami profil peserta didik, topik selanjutnya yang akan dipelajari ialah bagaimana menentukan tujuan, bukti dan asesmen belajar sebagai elemen yang terdapat dalam kanvas RPP Merdeka Belajar. Kanvas, iya, artinya pada topik ini Bapak Ibu akan merefleksikan atas RPP yang telah Bapak Ibu jalankan di satuan pendidikan Anda. Kanvas RPP Merdeka Belajar ini akan membantu Bapak Ibu dalam memetakan tujuan, cara, dan cakupan dalam membantu peserta didik Bapak Ibu mencapai cita-citanya sebagai peserta didik Merdeka Belajar. Kanvas ini mencerminkan kerangka berpikir, bukan template. Teknisnya dapat disesuaikan dalam bentuk format tabel dan lain-lain. Bacalah artikel selengkapnya di tautan berikut ini. Dua C 2F tahapan menyusun program sesuai profil peserta didik. Pada lingkup kelas, penyusunan program dapat dibuat dengan prinsip penyusunan RPP. Bagaimana prinsip tahapan penyusunan RPP? Yang paling penting namun paling sering dilupakan adalah tahap pemrofilan peserta didik. Tahap pemrofilan telah dibahas pada modul sebelumnya. Hasil pemrofilan tersebut perlu digunakan sebagai pijakan menentukan tujuan, asesmen, aktivitas, dan materi pembelajaran. Selain tentang pemrofilan, yang juga tak kalah penting namun kerap tidak didahulukan adalah penentuan asesmen. Kapankah kita perlu menentukan asesmen? Setelah menentukan aktivitas atau sebelum menentukan aktivitas? Sebaiknya asesmen ditentukan sebelum menentukan aktivitas, karena asesmen itu dapat memberikan informasi lebih detail tentang kriteria penilaian. Dengan begitu kita akan memberi gambaran ketika menentukan aktivitas. Ibarat kita akan pergi ke sebuah tempat, bila kita tidak tahu gambaran detail tujuannya, maka kita akan tersesat. Karenanya sebaiknya asesmen ditentukan sebelum menentukan aktivitas. Dua C 2G cerita praktek baik literasi terkait aktivitas belajar. Tentukan konten pembelajaran sesuai hasil pemrofilan. Semakin sesuai akan semakin baik untuk peserta didik. Misal peserta didik sangat senang film kartun, sehingga materi pelajaran dapat kita hubungkan dengan film-film kartun. Selengkapnya klik bahan bacaan berikut. Menutup, terima kasih Bapak Ibu atas upayanya untuk mempelajari aktivitas penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik dengan optimal. Mari kita lanjutkan proses belajar pada bagian berikutnya, yaitu studi kasus. Studi kasus.
2C3 Studi kasus asesmen pasca aktivitas penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik. Anda telah menyelesaikan seluruh topik pembahasan materi penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik. Selanjutnya Anda diharapkan mengisi asesmen pasca program yang bertujuan mengenali kemajuan yang Anda capai. Anda akan diminta membantu untuk menyelesaikan studi kasus yang berkaitan dengan topik yang Anda sudah pelajari. Silakan isi sesuai dengan pemahaman Anda. Silakan pilih jawaban yang menurut Anda tepat. Bu Rita adalah seorang guru yang rajin membuat program literasi dan numerasi. Program ini sangat tampak pada RPP yang ia buat. Namun ia merasa sedih karena semakin rajin ia membuat RPP, semakin ia merasa bahwa RPP yang dibuatnya tidak berguna. Ia kerap mengubah rencana di tengah proses belajar. Mari bantu Bu Rita berefleksi agar masalah ini tidak terulang lagi. Apa yang menyebabkan Bu Rita mengalami masalah ini? A. Bu Rita tidak memetakan tahapan perkembangan numerasi peserta didik. B. Bu Rita tidak memetakan minat peserta didik. C. Bu Rita tidak memetakan profil peserta didik terlebih dahulu. C. Bu Rita tidak memetakan gaya belajar peserta didik. D. Bu Rita tidak menentukan tahapan perkembangan literasi peserta didik. Jawabnya adalah Bu Rita tidak memetakan profil peserta didik terlebih dahulu. Nomor 2. Ibu Ani sedang curhat pada kepala sekolah. Ibu Ani memilih curhat pada kepala sekolah karena ia merasa bahwa kepala sekolah mahir membuat program literasi dan numerasi. Ibu Ani menyampaikan bahwa ia pusing dengan keluhan peserta didiknya hari itu. Peserta didik mengeluhkan bahwa pengajaran berbasis literasi dan numerasi yang Ibu Ani laksanakan terlalu sulit. Padahal Ibu Ani menyampaikan bahwa ia telah memetakan profil peserta didik. Untuk membantu Ibu Ani, kepala sekolah pun menyampaikan hasil analisisnya terhadap masalah ini. Apa hasil analisis kepala sekolah? A. Ibu Ani tidak memetakan gaya belajar peserta didik. B. Ibu Ani tidak menggunakan hasil pemetaan terhadap tahapan perkembangan literasi peserta didik. C. Ibu Ani tidak menggunakan hasil pemetaan terhadap tahapan perkembangan literasi dan numerasi. D. Ibu Ani tidak memetakan tahapan perkembangan literasi dan numerasi peserta didik. E. Ibu Ani tidak memetakan minat peserta didik. Jawabnya adalah Ibu Ani tidak menggunakan hasil pemetaan terhadap tahapan perkembangan literasi dan numerasi. Pak Ayi adalah seorang guru SMP. Ia sedang kebingungan karena mendengar celetukan peserta didik yang menyampaikan bahwa program literasi dan numerasi yang dirancangnya terlalu mudah. Mengapa ada celetukan seperti itu? A. Program literasi dan numerasinya sesuai tahapan perkembangan literasi dan numerasi peserta didik. B. Keliru menentukan tujuan. C. Program literasi dan numerasinya tidak sesuai tahapan perkembangan literasi dan numerasi peserta didik. D. Peserta didik sedang belajar dengan Pak Ayi. E. Keliru menentukan konten pembelajaran. Jawabnya adalah B. Keliru menentukan tujuan. Bu Atin merasa bingung melihat perilaku peserta didik di kelasnya. Ia merasa telah membuat program literasi dan numerasi dengan baik. Ia pun telah memetakan profil peserta didik. Namun ia merasa peserta didik tidak benar-benar mempedulikan program yang telah dirancangnya. Apa penyebabnya? A. Bu Atin tidak menggunakan hasil pemetaan profil peserta didik. B. Bu Atin tidak memetakan gaya belajar peserta didik. C. Bu Atin tidak menggunakan hasil pemetaan minat peserta didik. D. Bu Atin tidak memetakan minat peserta didik. E. Bu Atin tidak menggunakan hasil pemetaan gaya belajar peserta didik. Jawabnya adalah A. Bu Atin tidak menggunakan hasil pemetaan profil peserta didik. Guru Desi tampak murung, meskipun sebagian peserta didiknya mendapatkan hasil belajar yang baik. Namun ia tetap merasa sedih. Ia sedih karena sebagian peserta didiknya mendapatkan hasil belajar yang belum bisa dikatakan baik. Apa yang dapat menyebabkan hal ini? A. Program yang dibuatnya belum mengakomodir gaya belajar seluruh peserta didik. B. Program numerasi yang dirancangnya telah memiliki aktivitas yang bervariasi. C.
C. Program literasi yang dirancangnya telah memiliki aktivitas yang bervariasi. D. Guru Desi kurang lama mengajarnya. E. Guru Desi terlalu baik pada peserta didiknya. Jawabnya adalah A. Program yang dibuatnya belum mengakomodir gaya belajar seluruh peserta didik. Kanvas RPP Merdeka Belajar adalah A. Semua benar, B. Template, C. Contoh di kertas, E. Kerangka berpikir. Jawabnya adalah kerangka berpikir. Perhatikan kata-kata di bawah ini. A. Menyusun aktivitas belajar, B. Menentukan asesmen, C. Menentukan materi pelajaran, D. Memetakan profil peserta didik, E. Menentukan tujuan. Urutan tahapan penyusunan program yang benar adalah C. B. A. D. E. D. A. C. B, E. D. C. A. B, A. B. C. D. E, D. E. B. A. C. Jawabnya adalah D. E. B. A. C. Kanvas RPP Merdeka Belajar adalah kerangka berpikir, contoh, template, belangko, kertas. Jawabnya adalah kerangka berpikir. Pak Ayi adalah seorang guru SMP. Ia sedang kebingungan karena mendengar celutukan peserta didik yang menyampaikan bahwa program literasi dan numerasinya yang dirancangnya terlalu mudah. Mengapa ada celutukan semacam itu? Peserta didik sedang belajar dengan Pak Ayi. Keliru menentukan tujuan. Program literasi dan numerasinya tidak sesuai tahapan perkembangan literasi dan numerasi peserta didik. Keliru menentukan konten pelajaran. Program literasi dan numerasinya sesuai tahapan perkembangan literasi dan numerasi peserta didik. Jawabnya adalah keliru menentukan tujuan. Finish. Mari kita lihat hasil jawabannya, salah berapa atau benar berapa. Submit all and business. Dari 9 soal ternyata salah satu. Ini salah satu nomor 4. Nomor 4 tadi harusnya Bu Atin tidak menggunakan hasil pemetaan minat peserta didik. Finish review. Mendapatkan nilai 88,89. Demikian tadi materi 2C penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.